Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas B2, kelompok di kelas B2. Kami akan mempresentasikan mengenai proposal program kegiatan mahasiswa dengan mengambil judul implementasi e-government pada pelayanan publik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi. Untuk PKM kami itu mengambil kegiatan PKM riset sosial humaniora, bidang kegiatannya, dan juga mohon izin memperkenalkan di kelompok kami ini ada Alfi Rizky Nugraha dengan NIM 38, kemudian saya Muhammad Ali Rahmandika dengan NIM 39, kemudian ada Agis Nairika Pujia dengan NIM 40, dan juga Ajeng Afrilianita dengan NIM-nya 071. Nah, kami berempat memutuskan mengambil lokasi penelitian di Kota Cimahi dengan judul implementasi e-government pada pelayanan publik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi. Kemudian dalam pengesahan usulan PKM riset sosial humaniora ini dengan judul kegiatan implementasi e-government pada pelayanan publik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi. Kemudian bidang kegiatannya adalah PKM RS Sosial Humaniora Riset dengan ketua pelaksananya saya Muhammad Aldi dengan NIM-nya 039, dan juga anggota pelaksana kegiatannya ada 3 orang, teman-teman saya yang tadi saya sebutkan. Mohon izin, kami mengambil penelitian di Kota Cimahi ini karena memang Kota Cimahi adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memang memiliki penduduk 600.000 penduduk dengan jumlah wilayah total besarnya wilayah itu sebanyak 40 km persegi. Dan juga dibagi lagi menjadi kelurahan, ada 15 kelurahan, 3 kecamatan. Nah, salah satu yang menarik kenapa kami mengambil lokasi di Kota Cimahi adalah karena Kota Cimahi ini memiliki luas wilayah yang kecil ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, 600.000 penduduk. Itu artinya bisa jadi 1 km persegi yang ada di Kota Cimahi ini ditempati oleh 13.000 orang, sehingga di situ sangat rawan sekali Kota Cimahi itu dengan yang namanya kerumunan, sehingga di sini patut kita jadi ini yang salah satu yang menarik bagi kami semua. Kenapa kami mengambil wilayah Kota Cimahi adalah kami ingin tahu bagaimana kinerja pemerintah Kota Cimahi dalam menanggulangi COVID-19 di samping dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Cimahi, karena Kota Cimahi ini dengan banyaknya penduduk itu rawan sekali dengan yang namanya pertemuan-pertemuan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya, dan juga rawan sekali penularan COVID-19 di setiap wilayah yang ada di Kota Cimahi, karena banyaknya penduduk itu menunjukkan adanya kerumunan, dan di mana ada kerumunan di situ pasti akan ada rawan sekali yang namanya COVID-19. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian rumusan masalah pada proposal kami ini adalah berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan di awal, adalah bagaimana penerapan e-government-nya dalam pelayanan publik guna menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Cimahi. Jadi dengan banyaknya penduduk, rawannya kerumunan yang ada di Kota Cimahi ini memang perlu sekali yang namanya e-government agar mengurangi interaksi antara satu orang dengan orang lainnya di lingkungan pemerintahan ataupun memang di lingkungan Kota Cimahi, sehingga memang maka penerapan e-government-nya itu seperti apa gitu yang ada di pemerintah Kota Cimahi. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu adalah mengetahui informasi secara mendalam tentang penerapan e-government dalam pelayanan publik guna menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Cimahi. Sehingga dengan cara kita mengetahui bagaimana penerapan e-government-nya, kita bisa melihat bagaimana efektivitas penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi ini terhadap menanggulangi COVID-19. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, untuk manfaat teoritisnya ini kami berharapkan adanya penambahan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu pemerintahan tentang peran pemerintahan. Kemudian manfaat praktisnya bagi masyarakat sendiri diharapkan menjadi masukan atau
sumber pengetahuan mengenai penerapan e-government yang diberikan pemerintah dalam pelayanan publik. Kemudian bagi pemerintah Kota Cimahi, kami mengharapkan menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian untuk keutamaan penelitian ini adalah untuk memperdalam cara menanggulangi penyebaran COVID-19 di bidang pelayanan publik menggunakan sistem e-government. Nah, barangkali itu untuk bab 1 yang mungkin tadi saya sudah paparkan mengenai bagaimana implementasi e-government dalam pada pelayanan publik yang ada di pemerintahan Kota Cimahi. Sehingga dalam hal ini kami berharap banyak pelajaran dan juga ilmu baik bagi kami sebagai mahasiswa untuk masyarakat ataupun memang untuk pemerintah Kota Cimahi. Kira-kira sekian untuk yang bisa saya sampaikan di bab 1. Untuk selanjutnya ke bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan memaparkan bab 2.1 e-government. E-government dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Sedangkan menurut Gartner, e-government merupakan optimasi penyediaan layanan secara berkelanjutan keterlibatan warga tata kelola pemerintah dengan cara mentransformasikan hubungan internal dan eksternal melalui teknologi internet dan media baru. Lalu, menurut Mintz, Schneider, and Forward by Scaro, e-government adalah relasi antara pemerintah dengan entitas bisnis, warga negara, dan pemerintah lain menggunakan teknologi elektronik. Bentuk implementasi e-government pada prinsipnya dapat dikategorikan secara umum menjadi 4 kategori, yaitu tipe e-government, e-government G2C, government to citizens, C, dan kedua C2B, government to business, dan ketiga adalah C2C, government to government, dan terakhir adalah C2A, government to employee. Saya akan menjelaskan dari 4 kategori ini. 1. Government to citizen merupakan model atau aplikasi e-government yaitu bertujuan untuk menyediakan akses, informasi, dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, government to business merupakan model atau aplikasi e-government yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan layanan bagi dunia bisnis dan industri. Ketiga, government to government merupakan model atau aplikasi e-government yang bertujuan untuk saling bertukar informasi antara instansi pemerintah. Dan terakhir, government to employee merupakan model atau aplikasi e-government yang bertujuan untuk mendukung pengolahan sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisna Erika Pujia dengan NIM 611191040. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelayanan publik dan implementasi e-government di Kota Cimahi. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mulai pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Menurut Munir, pada tahun 2006, pelayanan itu menyangkut pemenuhan suatu hak, maka ia menjadi hak ikutan yang juga melekat pada setiap orang. Definisi lain tentang pelayanan, menurut Lukman pada tahun 1999, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa pelayanan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan haknya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan yaitu melayani setiap saat secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional dan mampu. Hak mendapatkan pelayanan berlaku bagi siapapun. Karena hak dasar itu melekat pada setiap orang, maka dengan sendirinya setiap orang mendambakan terpenuhinya hak itu, baik untuk diri pribadi maupun untuk keperluan bersama melalui kerjasama. Dari berbagai definisi pelayanan yang telah saya sampaikan, dapat diartikan bahwa pelayanan segala bentuk kegiatan layanan dalam bentuk barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, di sini saya akan memaparkan mengenai implementasi e-government Kota Cimahi. Jadi, pemerintah Kota Cimahi di tengah pandemi COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhir, melaksanakan pelayanan publik menggunakan aplikasi berbasis online. Hal ini sejalan dengan kebijakan Wali Kota Cimahi yang menginginkan semua pelayanan untuk masyarakat tidak boleh terhenti, walaupun adanya musibah COVID-19 di Kota Cimahi. Pelayanan publik berbasis e-government dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan Kota Cimahi. Kelengkapan dan keterbukaan informasi pada electronic government yang dapat diakses akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga-lembaga layanan publik. Electronic government juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi baik dari pihak penyelenggara pelayanan publik ataupun bagi masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan e-government di Kota Cimahi sudah cukup optimal. Artinya, bahwa aparatur dalam rangka mengimplementasikan kebijakan electronic government sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia di Kota Cimahi. Kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah Kota Cimahi agar pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat pada era pandemi COVID-19 tetap berjalan, dan masyarakat mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya. Pelayanan publik menggunakan aplikasi berbasis online dirasakan sangat efektif dan efisien, di mana masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan publik, cukup hanya menggunakan handphone berbasis Android, atau bagi masyarakat yang memiliki komputer sistem, cukup hanya menggunakan aplikasi kantor pelayanan publik. Maka pelayanan yang dibutuhkan dapat dilayani secara cepat, dengan memenuhi semua kelengkapan yang diperlukan. Walaupun bentuk pelayanan publik sampai saat ini masih berjalan dengan baik, namun lebih efektif dan efisien dalam bentuk pelayanannya perlu diatur agar lebih efektif lagi. Karena warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik memiliki jadwal yang jelas dan menggunakan semacam SOP dalam pelayanan yang simpel dan praktis. Karena tidak semua warga masyarakat Kota Cimahi paham akan aplikasi online, dan tidak semua warga Kota Cimahi mengoperasionalkan handphone berbasis Android. Perlu adanya semacam juknis-juknis yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat oleh dinas-dinas yang bertanggung jawab atas pelayanan publik ini, agar semua bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan gratis tanpa dipungut biaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfir Rizky Nugraha dengan NIM 038. Di sini saya akan memaparkan bagian bab 3. Bab 3, metode penelitian. 3.1 jenis penelitian. Dalam penelitian ini kami menuliskan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Puardi, bahwasanya penelitian kualitatif itu menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip, wawancara, dan observasi. Lalu menurut Sugiono, penelitian kualitatif ini di mana penelitian yang ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Lalu selanjutnya 3.2 mengenai teknik pengumpulan data. Nah, dalam menentukan dan menggali data yang ada gitu kan, penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik pengambilan data gitu. Di antaranya ada metode observasi. Nah, metode observasi ini metode atau cara-cara menganalisis
dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati gitu individu atau kelompok secara langsung. Nah, penelitian ini menggunakan metode observasi dikarenakan untuk mencari data mengenai implementasi e-government pada pelayanan publik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi. Nah, selanjutnya ada metode wawancara. Wawancara ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Nah, biasanya kalau wawancara ini dilaksanakan dengan dua orang gitu, antara pihak yang mewawancarai, yang memberikan pertanyaan, dan pihak yang menjawab pertanyaan atau yang diwawancarai gitu kan. Nah, wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh sebuah data dan informasi mengenai implementasi e-government pada pelayanan publik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Kota Cimahi. Lalu selanjutnya yang ketiga ini ada metode dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun atau mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada, baik itu berupa tertulis, gambar, elektronik. Nah, pemeriksaan dokumentasi atau studi dokumen ini dilakukan dengan penelitian bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Nah, berikut metode pengumpulan data jenis ini. Yang pertama profil Kota Cimahi. Yang kedua ada gejala COVID yang terjadi di Kota Cimahi. Yang ketiga ada peran pemerintah dalam pelayanan publik. Yang keempat ada kegiatan penerapan e-government di Kota Cimahi. Dan yang terakhir, contoh upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Nah, 3.3 mengenai tahap penelitian. Nah, tahapan penelitian ini mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada studi pendahuluan. Yang kedua ada perumusan masalah. Yang ketiga ada pengumpulan data dan pengolahan data. Yang keempat ada analisis. Yang kelima ada kesimpulan. Dan yang terakhir ada saran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.